alhamdulillah sehingga kita dapat berkumpul di acara yang ke-16 ini masih diparingi sehat walafiat. Amin. Dan kita tetap sehat sampai akhir. Amin. Pertama-tama tentu saja kami selaku tuan rumah mohon maaf bila penyelenggaraan ini mungkin ada hal yang kurang, dan tentu saja untuk teman-teman yang belum bisa hadir, mudah-mudahan segera hadir, dan misalnya ada halangan sakit atau apa, kita doakan mudah-mudahan tetap sehat. Amin. Yang kedua, terima kasih untuk rekan-rekan yang Bu Haji dan Pak Haji ini yang sempat datang. Saya terima kasih sekali atas waktunya, menyempatkan waktu untuk kita bersilaturahmi pada pagi hari ini sampai siang nanti. Mudah-mudahan kita ini selalu diparingi sehat. Amin. Amin. Tetap sehat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan terus seterusnya kami kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ayah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terlebih dulu Sohibul Hajat yang kena giliran yaitu Bapak Haji Sudiarto SH beserta Ibu, pengurus Jamiah atau pengurus paguyuban Kiswah 3, Al-Kiswah 3 yang saya hormati, Karom 2 Bapak Haji Samsudin, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, keluarga besar Al-Kiswah 3 yang saya hormati. Pertama-tama tentu kita tiada hentinya dan tiada bosan-bosannya, tiada cukup-cukupnya, mari kita selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat taufik dan hidayahnya, serta berbagai nikmat lain yang tiada terhitung, yang tiada terkira, yang Allah telah curahkan kepada kita sekalian. Jadi sebenarnya the power of character itu sama saja dahsyatnya akhlak. Jadi akhlak itu menurut saya memang sangat luar biasa. Saya baca-baca di buku sejarah, itu saya mendapati kesimpulan bahwa Islam itu yang semula dipeluk oleh satu orang, Nabi Muhammad SAW, kemudian pelan tapi pasti, slow but sure, ya. Kemudian pelan tapi pasti berkembang. Pertama adalah dua orang menjadi dua orang, yaitu diikuti oleh istrinya Khadijah Al-Kubro. Khadijah Al-Kubro dijuluki Al-Kubro karena wanita hebat, ya. Al-Kubro itu maksudnya wanita terhormat, wanita hebat karena dia yang berharta, hartanya untuk dakwah semuanya dan seterusnya. Kemudian diikuti Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat dekatnya yaitu Khulafaur Rasyidin. Kemudian diikuti oleh As-Sabiqun Al-Awwalun. Jumlahnya hanya kira-kira puluhan orang sampai 23-24 orang. Kemudian diikuti oleh masyarakatnya. Jadi Islam itu berkembang dari tadinya satu orang, kemudian dua orang yaitu istrinya, kemudian Abu Bakar, kemudian setelah beberapa hari melalui beberapa minggu, kemudian sahabat-sahabat dekatnya yaitu Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah itu beberapa bulan, mencapai setelah beberapa bulan, hampir setahun, lalu kemudian ada yang namanya As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu sekelompok orang-orang yang terpikat hatinya masuk Islam. Mereka disebut namanya orang begitu, namanya jinak, artinya mu'alaf. As-Sabiqun Al-Awwalun itulah ada para sahabat-sahabat yang menyatakan memeluk Islam, yaitu kelompok pertama, komunitas pertama memeluk Islam. Itu jumlahnya kira-kira 23-24 orang. Terus berkembang sampai hanya ke masyarakat, terus berkembang sampai ke masyarakat, terus berkembang sampai ke seluruh kota Mekah, sampai ke Madinah, sampai kemudian ke seluruh Jazirah Arabia, sampai kemudian terus ke Afrika, sampai ke Eropa.
sukses dakwah Rasulullah ternyata yang begitu luar biasa itu bukan karena modal, bukan karena Rasulullah itu seorang miliuner, seorang bisnismen, seorang usaha, tapi atau karena dia seorang tentara, seorang militer. Jadi kesuksesan dakwah Rasulullah yang begitu luar biasa itu yang sekarang sekarang populasi umat Islam itu yang semula hanya dipeluk oleh Nabi Muhammad, sekarang itu waktu Nabi Muhammad meninggal 23 tahun seluruh Jazirah Arabia sudah muslim, kemudian terus sampai sekarang dipeluk oleh sudah lebih dari 2 miliar manusia beragama Islam. Jadi pemeluk agama terbesar di dunia saat ini adalah Islam. Kesuksesan yang begitu luar biasa ini bukan karena Nabi Muhammad seorang pesilat, bukan seorang jawara, bukan seorang tentara, bukan karena seorang bisnismen miliuner, tapi karena dukungan akhlak. Orang terpikat Nabi Muhammad itu memeluk Islam ini bukan karena Muhammad artis seperti Anang Iya atau Asandi, bukan karena ketampanannya, tapi adalah karena akhlaknya. Inilah yang maka saya kemudian sebut the power of character. Jadi kalau kita ingin mengembalikan Islam jaya seperti pada zaman Nabi, maka kita harus semua orang Muslim terletak pada orang Muslim. Kalau kita memiliki akhlak yang baik, Islam akan berkembang seperti pada zaman Nabi. Tapi maka sangat bisa dilihat perkembangan Islam di kemudian hari. Kalau Islam tambah nggak karu-karuan, itu menunjukkan maknanya adalah umat Islam akhlaknya menurun, akhlaknya nggak karu-karuan. Ketika Islam berkembang, Islam ini berkembang bukan karena dukungan bangunan arsitektur Islam yang sangat hebat, bukan karena ibadahnya Nabi Muhammad yang sholatnya sampai tidak, tapi karena akhlak. Ini antara lain, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 159 yang saya tadi kutip di awal. Kita berangkat bersama-sama ke Jogja, bahwa panjenengan kalau ditanya bukan gratis, tapi memang selama ini jenengan sudah nabung. Gitu ya. Artinya karena di sana panjenengan makan sendiri, tapi nanti ditempatkan di satu tempat. Misalnya begini, makan di rumah makan ini, tapi kan boleh berdampingan. Di rumah makan kan 1, 2, 3. Silakan makannya jangan jauh-jauh, jangan sudah makan di sini ternyata jenengan pergi ke Solo Tigo makan. Ya. Jadi jenengan hanya boleh makan di sekitaran itu. Tapi jenengan sesuai dengan selera panjenengan, tapi nanti waktunya dibatasi. Artinya kesepakatan misalnya makan 15 menit berarti masih jauh, muat. Buka lagi nggak apa-apa. Nah ini maskernya lepas.
ada, terus. Sama, Maret. Ada.